Di posisi setelah ini kita urus dulu yang di bawah. Karena teman-teman tidak mau masuk ke sini, ya. Dan tolong jangan dalam posisi menjebak kami. Kita semua sama dalam posisi ini. Kita sama. Aspirasi ini adalah aspirasi masyarakat Kota Bitung. Apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi adalah akan kami sampaikan menjadi aspirasi masyarakat Kota Bitung yang akan kami sampaikan di DPR RI. Dan menjadi bahan juga bagi teman-teman yang akan melakukan judicial review. Tidak akan kami, artinya tidak akan kami tangguhkan atau abaikan apa yang ada sampaikan hari ini. Saya pikir nggak usah berpanjang-panjang orang, karena kita nggak mau nanti kalian dalam posisi teman yang sana nanti dikira tolong lebih menomorsatukan saudara-saudara adik sekalian. Nanti kalian jadi bertengkar lagi. Boleh begitu? Kamu tanggapi apa? Yang perlu diketahui bahwa kami menolak judicial review dan kami ingin kepastian anggota DPRD Kota Bitung untuk menyatakan sikap menolak atau menerima. Itu saja, Pak. Kalau sudah ada pernyataan sikap, baru kami keluar dari ruangan ini. Didampingi oleh Ketua Komisi 2 yang terkasih Pak Erwin Orangnya dan Sekretaris Komisi 2 yang terkasih Pak Gerhari Mantiri dan baru tiba yang terkasih Bapak Beno Octavius Momentum. Sini Pak. Pak Beno, anggota Komisi 1. Maafkan kami kalau agak lama di atau berangkat semua karena baru menyelenggarakan HUT. Kota tempat ini jadi tempat makan VIP, jadi makanya berantakan semua. Tapi kami siap. Oke, terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Kota Bitung, Bapak Anggota Tunggalo, beserta dengan Komisi 2, Sekretaris Komisi 2 dan Komisi 1. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa hal atau beberapa tuntutan kami selaku aktivis Kota Bitung, nah yang pertama kita juga mau klarifikasi bahwa kita tidak tergabung dengan organisasi lain yang ada di luar sana. Kita berdiri sendiri di sini dengan aspirasi kita sendiri. Jadi kita tidak tergabung atau bervariasi dengan organisasi yang di luar dari GMI. Jadi kita di sini atas nama Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia Cabang Kota Bitung menyampaikan aspirasi sendiri. Dan ada beberapa poin atau beberapa tuntutan yang terkait dengan disahkannya Omnibus Law Ciptaker atau Cipta Lapangan Kerja yang beberapa lalu itu telah disahkan oleh DPR RI. Nah, ini menjadi pertanyaan besar buat kita Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia karena bisa dibilang terlalu terburu-buru untuk mengesahkan. Padahal di Indonesia kita ini sedang mengalami yang namanya pandemi COVID. Sementara ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, dengan itu kami meminta untuk DPRD Kota Bitung kiranya untuk menjelaskan. Siapa tahu dari perwakilan DPRD Kota Bitung ini bisa meneruskan aspirasi kita ke pusat. Walaupun di pusat juga sudah melaksanakan demo besar-besaran karena berhubung saya juga dari pusat. Nah, tapi karena saya juga mempunyai tanggungan moral di Kota Bitung, karena saya juga sebagai kader Kota Bitung, aktivis Kota Bitung, ingin menyampaikan hal-hal ini. Dan hal ini mungkin akan disampaikan oleh Wakil Ketua yang pada saat ini diserahkan kepada Bung Dipre
Supriyanto untuk menyampaikan poin-poin apa saja yang menjadi tuntutan kita sebagai Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan saya hormati Bapak Anggota Dewan beserta seluruh jajarannya. Jabatan saya dalam game ini adalah Ketua, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Gerakan. Di sini. Yang pertama, bentuk penolakan kami didasarkan atas tidak memiliki urgensi dan kepentingan memaksa. Yang kedua, tidak melibatkan banyak pihak, artinya cacat substansi dan prosedur. Yang ketiga, bergeser dari semangat Pancasila, tidak berkeadilan sosial, di mana dalam pasal-pasal cenderung kapitalistik dan neoliberasi. 4. Kepentingan kaum pekerja berpotensi sangat dipikirkan. 5. Implikasi besar. Perlu pencermatan yang dalam, dibahas satu-satu, lebih teliti lagi. Tidak seperti sekarang yang kesannya berburu-buru, Pak. Poin penting inilah yang menjadi catatan kami, sehingga kami menolak pengesahan UU Ciptaker yang terlalu terburu-buru. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum lanjut, saya menyampaikan permohonan maaf. Anggota dewan ada 30, kemudian kalian lihat cuma apa? Bukan tidak ada tempat. Kami hari ini padat sekali acara. Hari ini juga jam yang sama sedang berlangsung rapat Babin Perda. Setelah ini kita akan rapat bangga. Jadi teman-teman juga lagi rapat. Yang kebetulan yang lagi kosong dan bersedia untuk bersama-sama dengan adik-adik sekalian adalah kami berempat. Selanjutnya akan ditanggapi oleh saya persilakan Pak Erin, silakan. Baik, terima kasih Ketua DPRD. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Saya sangat senang melihat adik-adik bisa datang di rumah rakyat, dan ini juga merupakan tempat membawa aspirasi bagi adik-adik sekalian. Terkait dengan apa yang ditanyakan, kita tahu bersama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini telah diketuk oleh DPR RI, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa mengambil jalan dalam hukum, yaitu dengan judicial review apabila memang ada hal-hal yang dirasakan itu mengganggu ataupun tidak adil bagi sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saya saat ini butuh penjelasan atau informasi dari adik-adik pasal-pasal apa saja yang dirasakan tidak adil. Karena tadi dijelaskan hanya bagiannya saja. Saya mohon ada penjelasan dari GMN ini, pasal-pasal mana saja yang dirasakan tidak adil dan butuh ada penjelasan ataupun perbaikan, sehingga hal ini bisa kita tindak-lanjuti dengan cara hampir semua fraksi di Kota Bitung mempunyai keterwakilan di DPR RI. Oleh karena itu kami bisa menyampaikan ke sana, tetapi kami butuh penjelasan pasal-pasal mana saja dan apa saja yang menjadi kendala ataupun yang menjadi masalah di pasal-pasal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasal yang menurut kami sangat kontroversi di dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ini, yaitu masuknya pasal 88D. Pasal 88D dalam Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Menurut Amnesty International, pasal tersebut memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran kepada pekerja sebagai dasar perhitungan upah, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ya, itu
Itu saja dulu, Pak. Pimpinan izin, baik, terima kasih. Kami telah mendengar pasal tentang ketenaga kerjaan ya, yang mengenai satuan waktu. Sebenarnya saya bisa menjelaskan tentang ini, tetapi itu tidak akan ada gunanya karena ini pasti akan multitafsir. Oleh karena itu, kami sebagai wakil rakyat, wakil daripada adik-adik ini, kami akan membawa aspirasi ini ke DPR RI, mempertanyakan kenapa sampai pasal ini bisa ada, pemahamannya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Setelah kami mendapatkan ini, kami akan membawa ke sini dan kami juga akan mengundang kembali adik-adik ke sini untuk menjelaskan ataupun memberikan informasi, lebih tepatnya memberikan informasi apa-apa saja yang kami dapatkan di sana. Itu bisa by phone ataupun nanti apabila ada kunjungan kerja ataupun konsultasi DPRD di kementerian, itu bisa kami sisipkan dalam tugas dan perjalanan kami ke sana. Oleh karena itu, saya minta untuk mencatat apa saja yang menjadi tuntutan ataupun pertanyaan dari adik-adik GMNI. Terima kasih, pimpinan. Silakan Pak Kiran tambahan. Pak Beno. Saya pimpinan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Nama di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa diperkumpulkan di tempat ini dengan siap walafiat. Dan sebagaimana agenda yang sempat tertunda pada Jumat kemarin diagendakan untuk menunggu, dan kami tetap setia. Puji syukur saat ini bisa terlaksana. Dan sebagaimana apa yang diatur dalam konstitusi, kami sangat mengapresiasi niat baik adik-adik mahasiswa sekarang ini yang tergabung dalam gerakan mahasiswa nasional ya, Camilung, di mana telah dilakukan untuk memberi kenyamanan, kepastian hukum, khususnya di dalam menjadi substansi perdebatan bahkan demo hampir di seluruh Republik ini kaitan dengan diketuknya disahkannya oleh DPRI pada tanggal 5 kemarin Oktober 2020 Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, kaitan itu kami sampaikan pertama apresiasi cara mekanisme adik-adik menyampaikan aspirasi dalam bentuk yang paling fatal ini adalah kaitan demo. Karena menurut kami tidak ada semua atau masyarakat yang ingin melakukan demo termasuk mahasiswa kalau tidak ada hal yang membuat kita turun untuk melakukan demo. Namun harapan kami, sebagaimana saya sudah lakukan tadi, terima kasih. Mudah-mudahan demo ini menjadi satu pencerminan kebebasan menyampaikan aspirasi yang digambarkan oleh adik dan menjadi pencerminan bagi masyarakat. Cuma kami ingin garis bawah sedikit. Ada penyampaian dari pembicara pertama tadi ya, dari adik siapa tadi? Adik Ingrid ya. Manakala informasi kami tangkap bahwa ini tidak bagian dari teman-teman LSM atau ormas yang di luar sana. Kami berharap yang merupakan perwakilan ini adalah merupakan akumulasi. Karena kami yakin dan percaya teman-teman yang di luar sana juga menghendaki suatu kepastian akan apa yang kita bincangkan atau yang dilakukan demo ini, ya, agar supaya semua ada sinkronisasi, ada sinergis yang nantinya akan menjadi suatu tugas dari kami Dewan untuk menindaklanjuti aspirasi ini dalam bentuk apa yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi. Itu. Selanjutnya, saya sangat berharap saya tidak akan masuk ke teknis lagi karena telah sangat singkat namun jelas apa yang dijelaskan oleh Pak Erwin Buranian Sarjana Hukum Komisi 2 kaitan poin-poinnya bahkan sampai masalah substansi pasal 1 yang dimasukkan dengan ayat poin B-nya itu masalah waktu dan apa kami hanya ingin titipkan tolong setelah ini dapat usai dan telah ditambah oleh pimpinan memberikan pemahaman kepada teman-teman di luar. Mari kita melakukan suatu demo yang diatur dalam undang-undang konstitusinya ada, kita tetap mengedepankan itu tertib dan tetap jaga protokol. Mari kita lakukan
demo damai. Karena ini untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk semua. Kira-kira ini dapat kami sampaikan, tambahan sedikit, dan bila mana ada kekurangan, tolong kami dikoreksi karena kami sadar ini adalah gedung kerucut, gedung rumah rakyat. Kemana rakyat akan lari selain bukan ke sini. Ini yang dapat kami tambahkan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberi kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Pak Beno. Makasih Pak Beno. Sebagai informasi, teman-teman dari IMM sudah di bawah. Pak, nanti aja. Silakan. Sesuaikan dengan baik. Mulai. Beri jam pulang. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Muncak dari DPK Matius, Saris. Ada beberapa pasal di sini, apalagi di bab 4. Kalau kita lihat tentang tenaga kerja dan cipta karya, di pasal 59, UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Yang pastinya bapak-bapak sekalian lebih tahu. Kemudian UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 59 ayat 4 UU Ketenagakerjaan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Sementara UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Pasal 79. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan ini diatur dalam pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Pasal 79 ayat 2 huruf B UU Cipta Kerja mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selanjutnya selain itu, pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap perlipatan masa kerja 6 tahun. Pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian pasal 79 ayat 5 menyebutkan perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pasal 88. Pasal 88 ini kan yang sering viral yang 12 itu. Tapi kami membaca di situ ada tetap. Cuman ada beberapa bagian kalau kita cerna baik-baik. Di pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada dalam bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan dalam yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah perhitungan pajak penghasilan. Pasal 88 ayat 4 kemudian menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal-pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja. Penghapusan ini tercantum dalam pasal 81 angka 29 UU Cipta Kerja yang menghapus pasal 91 UU Ketenagakerjaan. Pasal 91 ayat 1 UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan
menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 91 ayat 2 menyatakan dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum pada pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Namun dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. Selain itu, UU Cipta Kerja mengaku hak pekerja buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 81 angka 58 UU Cipta Kerja yang menghapus pasal 169 UU Ketenagakerjaan. Pasal 169 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyatakan pekerja buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali untuk penghargaan masa kerja 1 kali dan uang menggantikan hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Namun pasal 169 ayat 3 menyebutkan jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja. Yang menjadi pertanyaan kami, Pak, dalam rancangan undang-undang Omnibus Law itu ada 2. Yang pertama, kalau Bapak baca itu ada yang 1000 lebih draft, dan yang terakhir itu kalau yang kami dapat 905. Yang lucunya, ketika sudah disahkan, kenapa ditarik lagi dan kemudian ada alasan ibu salah satu kan itu dilakukan melalui sebelum pemerintah kan ada pengkajian sebelumnya. Yang kami inginkan sekarang bagaimana kebijakan dari DPRD Kota Bitung, apakah kita mendukung hal itu atau kita menolak? Dari apa yang saya sampaikan tadi, karena ada berapa yang di 105 itu, Pak, ada undang-undang disabilitas yang dihapuskan. Teman-teman disabilitas saya juga sempat bilang ke saya, kenapa harus dihapuskan? Tentang AMDA, pemeriksaan lingkungan, di situ hanya dilakukan dengan cara online. Bagaimana lingkungan kita, Pak? Tidak ada yang turun ke lapangan, melihat lingkungan, hanya dilakukan secara online. Jadi, saya mohon, bapak-bapak ini kan yang sebagai penyambung lidah kami kepada orang-orang yang di atas sana, bagaimana? Apakah kita di sini menerima itu semua atau kita menolak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk mengambil waktu, teman-teman. Saya mengapresiasi setiap aksi massa yang telah dilakukan di KPN ini. Beberapa poin yang telah disampaikan, tentunya ini yang menjadi perbincangan juga kami DPRD dalam hal ini. Beberapa hal yang telah kami bahas. Terus kemarin juga waktu sempat diskusi, hal-hal seperti inilah yang menjadi pembahasan kami. Namun satu hal yang pasti bahwa prosedural dalam rangka penetapan menjadi rancangan undang-undang ini, kami DPRD Kota Bitung tidak punya kewenangan dalam rangka dan mengetahui tentang hal ini. Sehingga satu hal yang pasti bahwa semua aspirasi yang masuk dari saat ini kami tampung, dan tentunya kami mendorong juga untuk supaya secepatnya DPRD maupun pemerintah kota secepatnya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Nah, inti dari permasalahan ini ketika ada yang tanya apakah mendukung atau tidak, selagi lagi kami belum bisa memberikan komentar yang lebih terkait dengan hal ini, karena kami pun DPRD Kota Bitung semenjak ketika undang-undang ini ditetapkan, kami belum bisa memberikan statement ataupun tanggapan mengenai undang-undang Cipta Kerja. Tapi satu hal yang pasti bahwa paling pokok dari semuanya adalah niat. Ketika dalam sambutan Presiden di pada bulan kemarin, tahun yang lalu kalau nggak salah, itu ketika dia menyampaikan bahwa penyerahan terkait dengan beberapa undang-undang yang tumpang tindih
Itu saja poin khusus yang harus kita pahami dulu. Sehingga kalau namanya tidak lanjut hal ini sebelum bisa kita yang lebih. Nah, masalah prosedur ini selalu jadi polemik di masyarakat. Sehingga kami pun DPRD ingin menanyakan hal tersebut. Kalau kami di DPRD Kota Bitung, beberapa contoh kita sekarang lagi didesak secepatnya untuk menciptakan yang namanya perda tentang COVID. Nah, kami bukan berarti menunggu prosedur yang begitu panjang. Kami mencoba untuk dalam rangka, tetapi poin-poin dari perda inilah yang akan orang substansi atau inti dari permasalahan ini yang orang akan gumuli bersama, dan juga kita akan mencoba menciptakan perda yang baru. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan kemudian nantinya sekali lagi kami mengapresiasi semua yang ada, teman-teman yang dari ada di GMNI ini, sekali lagi banyak terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi di sini kami sebagai GMNI menuntut DPRD Kota Bitung untuk mengeluarkan atau menyatakan sikap bahwa DPRD Kota Bitung itu menolak atau menerima, gitu Pak. Jadi sebelum kita mendapatkan jawaban atau pernyataan sikap dari DPRD Kota Bitung, kita tidak akan keluar dari ruangan ini. Izin interupsi, Pak Pimpinan. Sebelum dilanjutkan, perlu diketahui oleh pimpinan bahwa di depan ada aksi massa dengan jumlah yang lebih banyak, Pak. Saya pikir sebelum ini lebih lanjut, karena tuntutannya sama, saya pikir silakan teman-teman GMNI diundang sama-sama keluar dan tuntutan aksinya ditandatangani, dan kemudian tanggapi juga yang masa aksi di luar. Biar ini kondisinya tidak semakin memanas, Pak, karena ini sudah dituntut anggota DPR untuk keluar. Minimal saya minta kalau tidak semua ketua DPR harus ada, atau ketua fraksi PDI yang memiliki suara terbesar di anggota DPR. Itu saya minta, Pak. Terima kasih. Sekali lagi kita memandang semua ini sama, mau dia jumlahnya berapa, tapi untuk teman-teman GMNI ini bukan persoalan dia. Ya, sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa kita terima dulu orang ini, baru setelah ini kita akan sama-sama dibawah. Siap. Kalau boleh, Pak Ketua DPR, kalau abang yang sangkat ini tidak juga semua. Yang jelas ini kondisi di luar, karena kita menghindari terjadinya bentrok antara polisi. Kalau seandainya contoh situ nak potong semua selesai. Pak, sekarang kami belum ingin untuk menyelesaikan ini, setelah itu kami akan melakukan. Iya, kalau saya potong gitu. Jadi sehingga kita tidak pernah jumlah atau apa, tapi kami semua memandang bahwa semua masyarakat itu punya hak yang sama. Sehingga dalam rangka menyampaikan aspirasi ini, kami persilakan ada GMNI dulu yang menyampaikan supaya karena orang lebih dulu toh. Iya. Gitu. Kalau harga itu terjawab juga. Begitu. Oke, terima kasih. Saya pikir apa yang telah disampaikan oleh Bung Ical tadi mengenai rentetan undang-undang yang kontroversi ataupun yang bermasalah, saya pikir sudah cukup jelas kepada kita semua bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang tidak sama sekali memihak kepada rakyat kecil atau kaum buruh. Jadi kami di sini GMNI menuntut untuk anggota DPRD Kota Bitung menyatakan sikap menolak atau menerima. Terima kasih sebelum kami keluar dari ruangan ini. Izin pimpinan, baik, makasih atas yang diberikan. Jadi seharusnya kami telah mendengar penjelasan ataupun tuntutan dari GMNI mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Memang ada beberapa hal yang menurut kacamata saya juga agak kurang adil. Menurut kacamata saya pribadi, bukan lembaga pribadi. Oleh karena itu kami ketika menerima aspirasi ini, kami berencana menindaklanjuti dengan membawa ini ke DPR RI sebagai juga perwakilan dari kami dari daerah Kota Bitung. Setahu saya memang ada pasal-pasal yang dihilangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi itu juga ada penjelasannya di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu jelas, karena itu belum dihapus. Tetapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami akan membawa aspirasi ini. Kalaupun memang ada hal-hal yang tidak memihak kepada masyarakat, pasti kami akan menolak. Saya bisa jamin 100%
kami pasti akan menolak. Kalaupun ada hal-hal yang kami rasa, yang kami lihat, kami mendengarkan penjelasan, itu tidak memihak kepada masyarakat. Oleh karena itu kami perlu mendapatkan penjelasan juga dari DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Itulah kenapa kami berharap adik-adik GMM ini bisa bersabar. Bisa bersabar, berikan kami waktu 1 minggu untuk mencari tahu penjelasan seperti apa. Kalaupun memang tidak bisa, kita bisa bersama-sama melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu jalan yang diatur oleh negara ini. Itulah kenapa ada Mahkamah Konstitusi. Tidak dengan cara kita demo yang anarkis ataupun dengan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oleh karena itu, kami minta waktu untuk bersabar agar supaya kami bisa mendapatkan penjelasan ataupun hal-hal yang akan kami lakukan sebagai wakil rakyat dari daerah Kota Bitung. Makasih yang bilang. Oke, ada sedikit tambahan. Jadi menyangkut judicial review, di sini kalau bapak-bapak DPR Kota Bitung ingin menyampaikan aspirasi kami di pusat, sementara di anggota DPR di pusat dan presiden sudah satu persepsi di sini bahwa yang mana presiden mengajukan kepada pihak yang keberatan untuk melakukan judicial review. Sementara kita tahu bersama bahwa ketua MK itu dipilih oleh anggota DPR dan presiden. Makanya kita di sini kurang yakin kalau undang-undang ini bisa dibatalkan. Makanya kami hanya meminta kepada anggota DPR Kota Bitung untuk menyatakan sikap. Itu saja permintaan kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Intinya kami dari GMM Kota Bitung meminta agar pemerintah dapat mengambil sikap atas undang-undang Cipta Kerja ini, dan juga bisa dapat ketika dalam waktu 1 minggu itu dia bisa dapat dipelajari adakah undang-undang yang dinilai pro kepada rakyat ataupun tidak pro kepada rakyat. Itu saja, terima kasih. Jadi Pak, kita sebagai GPRI tidak membutuhkan waktu selama 1 minggu. Jadi kita meminta untuk menyatakan sikap itu sekarang. Ya, makasih atas kesempatan. Sekali lagi, simpang siurnya terkait dengan undang-undang yang tadi ditetapkan. Sekali lagi, adik-adik juga perlu harus cermati dengan baik-baik. Karena jangan sampai kita nggak bilang bahwa adik-adik bilang diterima berita hoax, enggak. Tetapi ada beberapa poin yang mungkin disampaikan oleh Ical. Nah, terkait dengan masalah AMDAL juga itu kita kemarin sempat minta draftnya rencana undang-undang, ternyata di dalam situ juga pun tidak ada. Artinya semua mengenai analisis dampak lingkungan tetap ada. Yang ada yang berubah hanyalah usaha menengah kecil. Nah, artinya yang kita bermaksud di sini sekali lagi kesimpangsiuran inilah yang membuat kami pun DPRD tidak mau bukan tidak mau, belum bisa menyatakan bahwa sejauh mana apakah kita menolak atau tidak. Begitu. Karena sekali lagi kalau orang mau artinya situ sama dengan Pak Irwan bilang tadi, kita akan mencoba dalam rangka menerima ataupun membawa aspirasi ini dalam rangka juga kita ingin mendengarkan penjelasan seperti apa yang telah disampaikan oleh Anda tadi. Kalau mendesak dalam rangka untuk supaya orang secepatnya, saya pikir terlalu cepat orang menilai. Begitu juga ketika ada yang mau bilang bahwa DPR RI terlalu cepat dalam rangka mensahkan undang-undang. Begitu juga saya sampaikan saat ini, kita terlalu cepat dalam rangka mengambil kesimpulan. Gitu. Jadi kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sehingga dalam hal ini kita pun secara pribadi perlu untuk dalam rangka mencari tahu kebenaran dari undang-undang Cipta Kerja ini. Gitu. Oke. Jadi di sini Ketua Fraksi bilang bahwa ada beberapa yang disampaikan oleh Bung Ical tadi teman saya menyangkut masalah AMDAL yang terindikasi apa. Bisa disebutkan Pak pasal berapa
bilang tadi dikasih hoax yang Bapak maksudkan. Terima kasih. Dan tolong jelaskan di mana letak kejanggalan. Terima kasih. Ya, makasih atas kesempatan. Sekali lagi, ini yang saya bilang tadi bahwa kami pun menerima draft rancangan undang-undang yang tentunya ini ada perubahan ketika ditetapkan sebagai yang namanya undang-undang. Saya menyampaikan hal ini bukan dalam rangka membantah bahwa adik-adik terima berita hoax. Kalau kau mau ambil barang minta sama-sama, apa akan terjadi? Kami pun DPRD kemarin di ketua DPRD saya sampaikan terkait berbagai macam demo yang telah ada di berbagai daerah kota. Tapi namanya kalau ketua DPRD silakan menyurat untuk dalam rangka DPRD melakukan sosialisasi terkait Omnibus Law ini kepada kami supaya kami jangan sampai diskusi yang tidak tentu arahnya seperti itu. Orang kita pahami apa yang telah adik-adik sampaikan. Ada yang sampaikan, tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kalau seandainya kalau mendesak saya secara pribadi, saya sudah sampaikan tadi bahwa kita pun masih menerima kabar yang belum tentu secara resmi, sehingga saya belum bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Begitu. Sebelum lanjut, sebelum lanjut, izin saran ini yang saya mau sampaikan. yang terkait poin tadi. Saran aja. Jangan. Saya mau sampaikan, kalau kita begini berdebat panjang. Pajak. Ada mau minta, yang pasti kami menolak karena ini sudah kemudian model kita rapat ini jadinya lama. Kasihan teman-teman di luar. Saya pun mau keluar mau tinggalkan teman-teman juga nggak enak. Bagaimana kondisi ini, Bang? Masa lagi tidak Dari posisi setelah ini kita urus dulu yang di bawah. Karena teman-teman tidak mau masuk ke sini. Ya. Dan tolong jangan dalam posisi menjebak kami. Kita semua sama dalam posisi ini. Kita sama. Aspirasi ini adalah aspirasi masyarakat Kota Bitung. Apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi adalah akan kami sampaikan menjadi aspirasi masyarakat Kota Bitung yang akan kami sampaikan di DPR hari ini. Dan menjadi bahan juga bagi teman-teman yang akan melakukan judicial review. Tidak akan kami, artinya tidak akan kami tangguhkan atau abaikan apa yang ada sampaikan hari ini. Saya pikir tidak usah berpanjang-panjang toh. Karena kita tidak mau nanti kalian dalam posisi teman yang sana nanti dikira tolong lebih menomorsatukan saudara-saudara adik sekalian. Nanti kalian jadi bertengkar lagi. Boleh begitu? Kamu tanggapi apa? Yang perlu diketahui bahwa kami menolak judicial review dan kami ingin kepastian anggota DPRD Kota Bitung untuk menyatakan sikap menolak atau menerima. Itu saja, Pak. Kalau sudah ada pernyataan sikap, baru kami keluar dari ruangan ini. Menyatakan sikap secara resmi, Pak. Disampaikan saja bahwa Bapak tidak punya kapasitas untuk menolak dan menerima. Baik, terima kasih. Dari tadi adik-adik GMNI meminta adanya sikap dari DPRD Kota Bitung. Saya mengatakan sikap saya apabila setelah saya mencari penjelasan ataupun kejelasan di DPR RI dan ternyata undang-undang cipta kerja ini tidak memihak kepada masyarakat, saya ada di barisan paling depan untuk menolak. Catat, apabila undang-undang cipta kerja ini tidak memihak masyarakat, saya ada di barisan paling depan untuk menolak. Oleh karena itu kami perlu mendapatkan penjelasan dari pusat. Tugas dari DPRD Kota Bitung adalah membuat perda, yaitu peraturan daerah. Sedangkan undang-undang itu dibuat oleh DPR RI. Itu bukan bagian atau kewenangan dari DPRD Kabupaten Kota. Oleh karena itu, ketika kami menerima aspirasi daripada adik-adik, kami akan bawa ke DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Dan ketika kami menerima penjelasan dari sana bahwa undang-undang ini menurut kami itu tidak memihak kepada masyarakat, saya ada di barisan persepakat yang menolak undang-undang ini. Itu sikap dari saya. Terima kasih.
supaya kita juga bisa langsung ke bawah untuk melihat teman-teman yang ada di bawah. Makasih pimpinan. Makasih. Kami juga udah tahu kok, karena kebetulan saya dan ketua fraksi ini sama-sama dari PDI Perjuangan. Kalian dalam posisi untuk supaya nanti ditabrakkan PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan. Kami memahami itu, tetapi kami setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Erwin. Dan melihat kondisi yang ada, kalau kalian tanya apa kami menolak, kan jelas kami menolak karena melihat kondisi ini. Kalian pada hari seharusnya dalam posisi begini sudah di jalan semua. Kalau ditanya kami menolak, kami menolak. Boleh begitu, langsung turun teman-teman Pak Faisal, Bu Faisal langsung boleh terima. Boleh begitu? Boleh nih? Setuju? Terima kasih.